Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallahi ta'ala jalla wa ada alladzi qad a'tana rahmatan wa hidayatan wa barakatan hatta nastati an najtami' fi hadzal video al-mubarak insyaallah. Wa saniyan hayya nusalliya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Prodi Kriya Tekstil dan Fashion beranggotakan saya Muhammad Haikal Hamdi Filhaq, yang kedua ada Melinda, yang ketiga ada Santi Julianti, lalu yang terakhir ada Zilli Vera Salsabila. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu keumatan keberagaman yang moderat. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dari kelompok 4 dengan NIM 210209025, mahasiswi Kriya Tekstil dan Fashion 2021. Yang akan saya bahas yaitu pengertian dari moderasi. Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang memiliki arti sedang atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata ini juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, nah kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, or yaitu inti, standar, baku, atau non-aligned, tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan instansi negara. Kan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, itidal yaitu adil, dan tawazun berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Pengertian moderasi secara istilah, pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tatoruf. Berdasar dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang merujuk pengertian bahwa moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan manusia akan sisi spiritualitas atau tuntutan batin akan kehadiran Tuhan. Juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Disebutkan dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat. Orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Kemudian Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara mengajarkan hal keseimbangan seperti menekankan sikap tidak berlebihan, keseimbangan ibadah, dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Dalam hal moral, Al-Quran juga mengajarkan hal keseimbangan, seperti menekankan sikap tidak berlebihan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya, sehingga dia sendiri menjadi bangkrut dan tidak punya apa-apa. Tetapi,
Ia juga jangan kikir dan terlalu pelit, sehingga hanya menjadi kaya sendiri, karena dalam harta yang kita miliki terdapat harta bagi orang yang membutuhkan. Demikian pesan yang tersampaikan dalam ayat Al-Quran tersebut. Pengertian yang kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini diambil dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan umatan wasaton. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan merupakan orang yang berperilaku baik. Lanjut kepada pengertian beragama. Secara bahasa, 1. Beragama berarti menganut atau memeluk agama. Contoh, saya beragama dan dia beragama Kristen. Nah, sebagai contohnya tadi, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Kemudian yang kedua, beragama berarti beribadah, taat kepada agama, baik kehidupannya, yaitu menurut agamanya. Contoh, ia berasal dari keluarga yang beragama. Yang ketiga, beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali, atau mementingkan. Nah, contohnya, mereka beragama pada harta dan benda. Kemudian, ada pengertian beragama secara istilah. Beragama itu menebar kedamaian, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk memahami berbagai keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat manusia kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Untuk pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Santi Julianti dengan NIM 2102090032. Di sini saya akan menjelaskan 9 karakteristik moderasi dalam beragama. Yang pertama yaitu tawasud atau moderat. Sikap tawasud yaitu sikap yang netral berdasarkan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah kehidupan bersama, tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Sikap ini dikenal juga dengan sebutan moderat atau al-wasatiyah. Yang kedua yaitu tawazun atau berkeseimbangan. Tawazun adalah suatu sikap yang mampu menyeimbangkan diri seseorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan, tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal. Dalam konteks moderasi beragama, sikap ini sangat penting. Kita bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sikap tawazun sangat diperlukan agar kita tidak melakukan suatu hal yang berlebihan dan mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu. Tawazun juga merupakan kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, aman, dan nyaman. Yang ketiga yaitu i'tidal. I'tidal berarti lurus dan teguh, yaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Islam mengutamakan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat di Al-Quran yang menunjukkan ajaran mulia ini. Tanpa mengedepankan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti, karena keadilan adalah ajaran agama yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Tanpa itu, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi ilusi saja. I'tidal sangat diperlukan dalam kehidupan, karena tanpa itu semua akan mengarah pada pemahaman Islam yang terlalu liberal atau radikal. Peran pendidik dalam memoderasi pendidikan Islam juga sangat diperlukan untuk pemahaman yang lurus, jujur, dan tegas dalam beragama. Yang selanjutnya yaitu tasamuh atau toleran. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Menurut bahasa, tasamuh artinya tenggang rasa. Sedangkan menurut istilah, saling menghormati dan menghargai.
sesama manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya yaitu musawah atau non-diskriminasi. Musawah yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama, tradisi, dan asal-usul seseorang. Secara bahasa, musawah berarti kesejajaran atau kesetaraan. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih penting dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Dalam urusan kenegaraan, penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Berlaku otoriter dan eksploitatif. Sebab rakyat juga dan penguasa memiliki kedudukan dan hak yang sama yang harus dihargai keberadaannya. Dalam konteks umum, musawah bisa dikaitkan dengan kerukunan antar masyarakat. Dengan adanya musawah, diskriminasi antar masyarakat tidak akan terjadi. Karakter yang selanjutnya yaitu aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Aulawiyah yaitu kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting dan harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan benturan dalam beramal, contohnya untuk menentukan prioritas dalam beramal, kita tidak boleh hanya mengandalkan logika, hawa nafsu, analisis fakta, ataupun mengandalkan manfaat atau mudarat suatu perkara tersebut. Bila terjadi benturan dalam beramal, bagaimana cara membuat skala prioritasnya? Contohnya seperti ini, bila mubah bertemu sunnah, maka yang sunnah harus didahulukan. Bila sunnah bertemu dengan wajib, maka yang wajib harus didahulukan. Tetapi bila wajib bertemu wajib, maka kita lihat dari bentuk fardu ain dan kifayahnya. Begitu pula seterusnya. Yang selanjutnya yaitu tahadur atau berkeadaban. Tahadur yaitu sikap untuk menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan beradaban. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia tanpa adanya orang lain di sekitar. Berbuat baik serta tolong-menolong menjadi suatu hal yang wajib dilakukan demi terciptanya hidup rukun dan damai antar sesama manusia. Tahadur dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sikap ini, maka seluruh kegiatan kita dapat terjaga dengan baik. Contohnya sekarang kita banyak menyaksikan isu di tengah-tengah masyarakat yang terbiasa menyebarkan informasi tanpa dicek terlebih dahulu kebenaran dan faktanya, dan juga kita menyaksikan seringnya terjadi perdebatan antar individu terhadap suatu perkara yang mereka sendiri bahkan sebenarnya tidak memahami dan mempunyai ilmu yang mumpuni dalam hal tersebut. Melihat situasi dan kondisi itu, maka moderasi pendidikan Islam dalam tahadur sangat diperlukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara tercipta kerukunan dan keamanan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang terakhir yaitu tatawur wa ibtikar atau dinamis, kreatif, dan inovatif. Pengertian dari tatawur wa ibtikar yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Tatawur wa ibtikar dalam moderasi pendidikan Islam sangat dibutuhkan karena merupakan strategi yang disusun sedemikian rupa untuk menjawab berbagai macam permasalahan dan kondisi yang harus dihadapi oleh setiap orang. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dinamis dan berkelanjutan. Sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi, moderasi pendidikan Islam memerlukan tatawur wa ibtikar untuk menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Santi atas kesempatannya. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas ialah mengenai takfiri. Takfiri adalah sebutan bagi seorang muslim yang menuduh muslim lainnya sebagai kafir atau murtad, atau kadang juga mencakup tuduhan ini untuk penganut ajaran agama samawi lain. Tuduhan ini disebut takfiri, berasal dari kata kafir atau bahasa Arab dari kafaro yakfuru kufron, kufuron kufronan, atau berasal dari kata kafaro yukafiru takfiron, dan disebutkan sebagai orang yang mengaku seorang muslim tetapi dinyatakan tidak murni Islamnya dan diragukan keimanannya. Yang kedua adalah latar belakang munculnya takfir. Yang pertama, karena fenomena
karena saat ini fenomena tersebarnya kekufuran, kemaksiatan, serta kemurtadan di tengah masyarakat Islam kian semakin parah. Para penyeru kebatilan menarikan tarian setan tanpa rasa malu dan tanpa harga diri di depan mata kita. Mereka dengan leluasa memanfaatkan media informasi untuk menyiarkan dan menyebarkan kebatilan dengan begitu mudahnya. Seks bebas, pelacuran, kemaksiatan yang ada di mana-mana, serta pelecehan hukum dan agama telah membuat darah pendukung takfir ini bergejolak untuk bertindak. Yang kedua, tingkat toleransi dari para ulama yang berlebihan mengakibatkan tidak sabarnya kelompok pentakfir untuk segera mengeluarkan vonis kafir kepada siapa saja yang menyimpang dari ajaran Islam. Umumnya, mereka yang suka mengkafirkan orang lain itu adalah generasi muda yang punya niat ikhlas, semangat membara, vitalitas yang tinggi, taat beribadah, yang mempunyai amar ma'ruf dan nahi munkar, dan punya rasa memiliki atas umat ini yang tinggi. Yang selanjutnya, semua problem itu demikian menyiksa batin mereka sehingga keluarlah mereka dari kearifannya dan masuk ke wilayah yang out of control. Namun, energi yang tinggi itu tidak diimbangi dengan kemampuan syar'iyah yang mendasar. Kekurangan interaksi keagamaan, sempit dan miskin wawasan, juga pendalaman bidang hukum Islam telah membuat mereka cenderung untuk mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat. Selain itu, karena kurangnya wawasan mereka, sehingga seringkali mereka hanya menemukan sepotong dalil dan terluput dari dalil lainnya. Akibatnya, pemahaman mereka menjadi sepotong-potong, tidak lengkap, dan tidak komprehensif. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah bahaya menuduh kafir kepada seorang muslim. Menuduh ke sesama muslim menyebut bahwa mereka kafir adalah kalimat kotor yang tidak akan hilang begitu saja. Bila kata-kata itu dilontarkan kepada manusia, maka akan mempunyai banyak dampak. Seperti dikatakan dari hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah, yang artinya bila seorang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," maka sungguh akan kembali ucapan itu kepada salah satu dari keduanya. Dan hadis yang kedua tetap dari hadis riwayat Bukhari dari Sabit bin Dihah, barangkali yang melaknat seorang mukmin, maka dia seperti membunuhnya, dan barang siapa yang menyatakan seorang mukmin dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya. Maka dalil di atas sudah menjadi dalil nakli bahwa bahaya menuduh kafir kepada seorang muslim itu sangatlah perkataan yang tafsik atau bid'ah kepada sesama muslim. Pembahasan yang berikutnya yaitu yang berhak dikafirkan. Yang pertama, golongan komunis atau ateis yang percaya pada suatu falsafah dan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, orang-orang atau golongan dari mereka yang pahamnya itu menamakan dirinya sekuler, yang menolak secara terang-terangan pada agama Allah dan memerangi siapa saja yang berdakwah dan mengajak masyarakat untuk kembali ke jalan dan hukum Allah. Yang ketiga, orang-orang dari aliran kebatinan, misalnya golongan Duruz, Nasyiriyah, Ismailiyah, dan lain-lainnya. Kebanyakan dari mereka itu berada di Suriah dan sekitarnya. Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, mungkin penutup dari saya dituturkan dengan perkataan Al-Imam Ghazali bahwa pada lahirnya mereka itu bersifat menolak dan batinnya kufur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, mereka lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena sebagian besar mereka ingkar pada landasan Islam. Seperti halnya yang baru muncul di masa itu, yaitu yang bernama Bahaihah, agama baru yang berdiri sendiri. Begitu juga golongan orang mendekatinya, yaitu Al-Qadianiyah, yang beranggapan bahwa pemimpinnya adalah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya, Haikal Alhamdi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Haikal pada kesempatan kali ini ingin sedikit menjelaskan dengan sedikit ilmu saya syarat keislaman dengan 2 ikrar kalimat syahadat.
syarat utama ketika seseorang ingin memasuki agama Islam ini yaitu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seseorang telah mengucapkan dan mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut, maka dia telah masuk ke dalam agama Islam dan berlaku baginya hukum-hukum Islam. Pada zaman Nabi dahulu kala, pernah datang kepada Nabi yaitu seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam. Rasulullah di situ hanya menyuruhnya untuk membacakan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi SAW tidak menunggu sampai waktu sholat dan tidak menunggu sampai datangnya bulan Ramadan, karena ketika itu kebaikan maka kita harus cepat-cepat melakukannya. Ketika hidayah itu datang maka kita harus cepat-cepat merangkulnya. Pada zaman sahabat Usamah, ketika itu datang kepada Rasulullah, ia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu di situ sahabat Usamah membunuhnya. Lalu berkata, dia hanya takut mati saja. Dia hanya takut mati saja, kata sahabat Usamah. Setelah itu Rasulullah berkata, apakah kamu tahu tentang isi hatinya? Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa yang mengetahui hati seseorang itu hanyalah dirinya dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjudge bahwa dia seperti ini, dia seperti itu. Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu juga bahwa ketika dia buruk di hadapan manusia, tapi dia baik di hadapan Allah. Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Allah lah yang memberikan hidayah pada setiap makhluk-makhluknya. Berbicara tentang refleksi terhadap fenomena takfir, tidak sedikit pada zaman ini orang yang mudah mengkafirkan orang lain. Kita sebut bisa oknum, sebuah kelompok, karena mereka merasa paling benar. Mereka merasa paling dirinya lah yang paling sempurna. Mereka merasa paling benar karena dengan pemahaman mereka. Sehingga ketika ada orang lain yang tidak sepemahaman dengan dirinya, maka mereka bilang itu kafir. Mereka sangatlah sombong karena di surga sana sangatlah luas. Ketika dirinya, ketika kaumnya, ketika pengikutnya masuk ke dalam surga sana, sangatlah tidak ada apa-apanya dengan surga itu. Maka itu adalah sifat sombong yang membuat ia susah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penilaian manusia belum tentu sama dengan penilaian Allah. Bisa kita ambil contoh, yaitu ketika pada zaman terdahulu ada seorang pelacur yang memberikan minum dengan sepatunya kepada seekor anjing. Tetapi di akhir hayatnya ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari situ dapat kita tarik kesimpulan, tidak semua yang buruk di hadapan kita itu buruk di hadapan Allah. Tidak semua yang baik di hadapan kita itu baik di hadapan Allah. Hanyalah Allah yang maha tahu atas segala sesuatu. Lalu Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah berkata bahwa sejauh apa yang kau pahami, sebabnya kembali kepada dua perkara. Yang pertama yaitu disebabkan oleh dangkalnya ilmu. Mengapa itu bisa terjadi? Yaitu karena dangkalnya ilmu. Yang kedua itu dengan kurangnya pemahaman agama. Kemudian beliau juga berkata satu lagi, menambahkan, dari sinilah banyak sekali kelompok-kelompok yang tersesat sejak dahulu hingga kini. Maka kita sebagai umat muslim harus senantiasa bersemangat dalam mencari ilmu.
harus selalu giat dalam mencari ilmu. Karena apa? Dengan kita kurangnya ilmu hanya menggunakan nafsu, kita juga dianjurkan untuk melakukan kehati-hatian. Karena ingat, lisanmu adalah harimaumu. Bisa jadi apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu adalah sebagai bumerang, sebagai penghalang untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Betapa mengerikan fitnah ini. Ini adalah salah satu fitnah yang memang salah satu dari ciri-ciri kiamat. Banyak sekali adu domba pada zaman ini dan masih banyak lainnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh dari dahulu kala telah mengingatkan kita sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qala wa ila raja'at alaihi." Yang artinya, jika seseorang lelaki berkata kepada kawannya, wahai kafir, gitu ucapnya, dengan walaupun itu dengan bercanda, maka sungguh perkataan itu mengenai salah satu dari keduanya. Bila yang disebutkan kafir itu memang ia kafir, maka jatuhlah hukuman kafir itu kepadanya. Namun bila tidak, hukuman kafir itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu perlulah kehati-hatian dari ucapan kita, dari lisan kita, karena bisa jadi apa yang kita ucapkan itu belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat muslim perlulah berhati-hati dalam tutur kata, dalam membicarakan sesuatu. Unzur maqala wala tanzur man qala. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang salah datangnya dari kitab pribadi yang menjelaskan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.